pengajaran Yesus, Bapa yang mereka sebut sebagai Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan. Yesus bisa dilihat, bisa didengarkan. Dan juga Nabi Musa alaihissalam menerangkan bahwasanya Bapa atau Elohim itu tidak bisa dilihat. Kapan dilihat maka manusia alam semesta yang akan binasa. Keluaran 33:20. Tapi yang menarik kemudian adalah ketika penolakan umat Islam terhadap yang disembah oleh orang Kristen, lalu disanggah oleh saudara Kristen bahwa itu berarti orang Islam menolak Tuhannya Yahudi. Ada data yang menarik untuk kita bahas. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Mungkin saudara bisa menjelaskan saya, masuk tidak Yesus dalam kategori ini, Bang? Ini saya bertanya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa dia yang tidak tersentuh oleh kematian ini? Oke, sudah. Silakan. Oke, Bang Zuma kutip Keluaran 33 ayat 20 bahwa Tuhan tidak boleh dilihat. Tapi baca sedikit di bawah di ayat 23, Musa melihat belakang Bapa. Musa melihat Bapa, belakangnya, cuma wajahnya saja tidak dia lihat. Abang tak baca ayat 23. Oke. Mungkin betul. Anda mungkin betul. Artinya, ya. Keluaran 24 ayat 9 dan 10 juga Allah menampakkan dirinya kepada Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua. Mereka melihat kaki Allah seperti memijak di atas lantai yang dibuat daripada nilam. Mereka melihat Allah. Kata siapa? Allah bangsa Israel tidak pernah menampakkan diri. Ya. Jadi bezalah Tuhan kita, Bang. Oke, baik. Nah sekarang kalau Anda mengatakan seperti itu, Al-Quran saya mengatakan tidak layak manusia itu bertemu langsung dengan Tuhan, kecuali melalui 3 perantaraan. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51. Yang pertama melalui tabir, yang kedua melalui malaikat, yang ketiga melalui perantaraan wahyu. Yang Anda nyatakan tadi itu salah satu dari ketiga ini. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran saya dan pemahaman Anda itu agak meleset, saya boleh sekali-kali menggunakan kitab saudara untuk jadi rujukan. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Berlanjut, Kisah Para Rasul 7, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Berlanjut juga di Kisah Para Rasul 7, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada Nabi. Dengan kata lain, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak pernah didengar. Saya ingin dengarkan dari saudara setelah Anda mendengarkan Kisah Para Rasul 7 ini, bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah para malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya, para malaikat-malaikat yang mengatakan pengajaran hukum Taurat kepada Nabi Musa. Silakan. Ya, seperti yang saya jelaskan, Elohim bangsa Israel
yaitu yang digelar Bapa, hakikatnya Roh, sentiasa menampakkan dirinya dan berbicara secara langsung dengan nabi-nabi. Tidak semestinya menggunakan perantara. Dia berbicara secara langsung. Dia sentiasa menampakkan dirinya. Saya sudah tunjukkan Keluaran 33 ayat 23, Musa melihat belakang Elohim. Keluaran 24 ayat 9 dan 10, Musa, Harun dan 70 orang tua Yahudi, mereka melihat Elohim bangsa Israel. Kakinya pun mereka melihat. Tertulis ayat, dan Musa berbicara langsung, nabi-nabi berbicara langsung. Faktanya, Elohim bangsa Israel yang digelar Bapa, hakikatnya Roh, berbicara secara langsung dengan nabi-nabi dan menampakkan diri, tidak sama dengan Tuhan yang Abang Zuma percayai. Oke, baik. Berbeza. Oke, saudara. Saya ngambil data satu ya, untuk membantu kisah para rasul ini untuk supaya tidak sia-sia. Karena di situ dikatakan bahwa malaikat, supaya nggak sia-sia juga pengakuan Yesus buat ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Saya membantu Anda untuk melihat secara jeli apa yang Anda barusan sampaikan. Di dalam Keluaran 33 nomor 23, kata belakang di situ, itu tidak ada kata ni atau ani. Itu hanya penambahan terjemah. Dalam original teksnya dikatakan akho. Akho, tidak dikatakan akho nih, tapi akho. Artinya belakang, artinya gini. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau melihat belakang. Atau engkau kemudian mundur ke belakang. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi di situ bukan belakangku, tapi hanya mengatakan belakang. Tidak ada kata ani di sana. Atau kata ni, itu nggak ada. Coba Anda lihat lagi kemudian original teksnya. Supaya Anda bisa memahami bahwasanya Tuhan itu memang nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan itu bisa dilihat, seperti yang Anda uraikan, maka Yesus berbohong. Kita baca Yohanes, konon ini adalah ucapan daripada Yesus itu sendiri, di mana di sana dikatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika muncul di 1 Timotius 6:16, dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Jadi kalau Anda mengatakan belakangnya Tuhan menyangkal, tidak ada manusia yang pernah melihatnya, berarti belakang di sini apa? Apa maksud belakang? Kalau dikatakan wajah itu adalah kekuasaan, bukankah dengan melihat alam semesta ini, bahkan dengan kita berkaca, menelusuri kemudian keberadaan kita sebagai manusia, kita sudah tahu bahwa kekuasaan Allah itu nampak nyata di hadapan kita. Jadi yang mana yang betul? Yesus kah atau Anda? Di mana dikatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu ruah, sesuatu yang gaib. Gimana ini? Mana yang benar nih? Silakan saudara. Ya, Bapa dalam hakikatnya Roh. Roh ini tidak dibatasi oleh ruang dan masa, tidak berwujud dan tidak berbentuk, tidak bertempat. Memang tidak boleh lihat dalam hakikat roh. Tetapi kerana Tuhan itu Maha Kuasa, Dia boleh menampakkan diri secara terus kepada nabi-nabi. Dalam Keluaran 12 pun, Tuhan berjalan bersama-sama dengan umatnya dalam rupa tiang awan pada waktu siang dan dalam rupa tiang api dalam waktu malam. Dia penampakan dia. Dalam Kejadian 18 pun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 lelaki. Abraham sembah sujud kepada mereka.
Tuhan menampakkan diri dalam rupa-rupa tiang awan, tiang api, belukar, belakangnya, kakinya. Itu Tuhan bangsa Israel yang digelar Bapa. Dia menampakkan diri. Dalam roh, hakikat memang tidak boleh lihat. Maka Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada siapapun yang melihat Allah, yaitu yang digelar Bapa. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Maka Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Itu penampakan Tuhan berkuasa. Jadi kita berbeza Tuhan, Bang. Kalau Tuhan Abang tu memang, kalau Abang kata tidak pernah menampakkan diri, tapi Tuhan bangsa Israel sentiasa menampakkan diri. Kehadirannya, banyak ayat-ayat. Oke, sudah? Silakan. Oke, baik. Bisa fokuskan kita ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana dengan ucapan-ucapan Anda tadi sebelumnya? Mau dikoreksi atau gimana? Ya, dalam hakikatnya sebagai roh, memang tidak ada siapapun yang boleh melihat. Jadi yang dilihat Tuhan boleh menampakkan diri dalam rupa-rupa yang berarti benar kan? Itu maksud saya. Berarti benar kan ucapan saya? Berdasarkan Al-Quran Asy-Syura ayat 51, tak ada seorang yang pernah berbicara langsung dengan Allah melalui 3 perantaraan. Bahkan saya bantu Anda untuk memahami dengan membawa kisah para rasul 7 tadi. Tapi Anda pura-pura nggak mau mendengarkan itu. Sekarang Anda membawa Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Anda setuju? Dalam hakikatnya sebagai roh. Nggak usah gitu, nggak usah kayak ajaran politeisme. Yang tapi intinya, faktanya, jangan Bang, kayak politeisme, Bang. Faktanya Musa dan 70 tua-tua Yahudi, berarti ini bohong. mereka Yohanes 1 melihat bohong berarti. kaki Allah. Berarti Yohanes 1 ini bohong. Tidak bohong. Lah ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dalam hakikatnya sebagai roh. Roh Loh, tidak emang boleh Tuhan itu dilihat. ada berapa hakikat? Satu je hakikat. Ya, terus emang Tuhan itu gimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu? Dalam hakikatnya sebagai roh, dalam hakikatnya sebagai apa lagi nih? Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Iya, Yesus saya yang tidak lari ke kata. situ. Saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini gimana nih? Dia adalah hakikat sebenarnya sebagai roh. Iya, ini Allah dikatakan itu roh. tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini bohong atau benar? Bohong enggak ini? Maju kena mundur kena nih Pak. Dalam Ini bohong nggak ini, saudara? hakikatnya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi roh. wabarakatuh. Kamu paham atau tidak? Ini tidak Dalam ada keadaan seorang pun yang sebenarnya pernah sebagai melihat roh. Allah. Ini bohong atau tidak? Apa yang bohongnya? Ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Faktanya Musa dan 70 orang tua-tua melihat Allah. Oke, berarti ini bohong ya. Makasih. Tidak bohong. Ini mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Yang tidak ada. Anda mengatakan Dengar. Musa melihat. Ini bohong berarti. Dengar, saya kasih paham. Tidak ada siapapun Sakit yang akut pernah ini. melihat Allah. Sakit akut ini namanya Pak ini. Ini dalilnya. Dengar. Terus? Tidak ada siapapun yang pernah melihat Allah, yaitu dalam hakikat keadaan sebenarnya sebagai roh, memang tidak ada yang pernah melihat. Tapi karena Tuhan Maha Kuasa, dalam perjanjian lama, dia sentiasa menampakkan diri. Keluaran Berarti bohong. 12, Keluaran 24, Keluaran Berarti ini bohong. 33, Berarti ini bohong. Kejadian 18. Berarti ini bohong. Tidak bohong, kamu yang Pada tak saat paham. saudara, pada saat Tuhan menampakkan diri, Musa lihat nggak? Lihat.
Berarti ini bohong. Penampakan Tuhan yang Berarti ini bohong. transenden menjadi imanan. Berarti ini bohong. Abraham juga melihat. Berarti ini Kejadian bohong. Sekali lagi. 18. Berarti ini bohong. Anda mengatakan Tidak Abraham bohong. melihat. Anda mengatakan Musa Iya. melihat. Yohanes 1 mengatakan tidak Kejadian ada seorang pun 18. pernah melihat. Bohong. Kejadian 18. Coba baca. Yang mana yang betul? Kejadian 18 Yang ayat mana 1. yang betul? Tuhan pernah dilihat oleh manusia atau Tuhan tidak pernah dilihat oleh manusia? Mana yang betul? Dalam keadaannya Dalam yang keadaannya, sebenar sebagai dalam roh, dalam memang tiada yang boleh keadaannya. melihat. Saya Tapi tanya, Tuhan boleh saya tidak tanya menampakkan dalam keadaan diri. apapun. Saya Faktanya Musa tidak bisa Anda melihat, tipu dengan seperti Harun itu. melihat, bangsa Yahudi melihat, Abraham pun melihat. Oke, berarti Yohanes 1:18 bohong ya. Teman-teman setuju dia? Tidak bohong. Loh, apa yang Musa manusia tidak? Manusia Musa pernah melihat Tuhan Musa tidak? melihat kan? Musa melihat kan? Musa melihat. Abraham Ini tidak melihat, kan? tidak seorang pun yang pernah melihat. Ia adalah hakikat yang sebenarnya. Maka Yesus Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ibrani 1. Bah, memang pengaruhnya pagan sangat merusak akal ini. Ini saya menghargai dalil ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa melihat aku hidup. Nggak ada. Jadi Tapi kitab Anda- Yahudi bohong. Enggak, kitab Yahudi itu sudah benar. Anda yang Ya, Anda yang kitab salah. Yahudi, Musa melihat, Abraham melihat, bangsa Israel melihat. Betul. Tapi yang dilihat Kamu apa? pahamkah penampakan? Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Abraham melihat Melihat Tuhan dalam 3 rupa lelaki. Oh, gila. Tuhan ada tiga Kejadian rupa. 18 ayat 1. Baca. Saudara, Al-Quran saya mengatakan wa maka nalibasarin ayukallimuhullahu Iya, illa Tuhan wahya. kita berbeza. Memang Tuhan Anda Yesus berbeda dengan Tuhan kami. Pasti itu. Tuhan kami Tuhan bangsa Israel, Bang. Nah, di sini Tuhan saya mengatakan tidak patut bagi seorang manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan wahyu, belakang tabir atau mengutus malaikat. Ya, saya tidak bantah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tetapi Musa berkontak dengan sesuatu yang dikira Tuhan. Abraham kontak dengan sesuatu yang Anda sangka Tuhan. Padahal dengan Anda membaca Yohanes 1:18 sudah Baca jelas ayat tak ada seorang 23, pun Bang. yang Selepas pernah 20, melihat baca ayat Tuhan. 23. Lepas baca 33-20, baca ayat 23. Ya, ayat Musa 23-nya melihat itu. belakang Allah, hanya wajah Ayat saja yang tidak 23-nya dilihat. itu, ayat 23-nya itu dijawab oleh Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38, 53. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Lamiot, kamu ditakutkan. Anda percaya dengan Kisah Para Rasul 7? Percaya, tiada yang salah. Yang datang kepada Nabi Musa siapa di situ? Elohim, Allah Bapa. Tolong Yahweh. tunjukkan dalilnya. Silakan Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul dalilnya Elohim datang kepada Nabi Musa. Silakan. Ya, sebab Silakan. Tuhan di perjanjian Enggak, baru bukan dan kayak gitu, Tuhan bukan kayak perjanjian gitu. lama sama. Saudara, coba Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul 7 di mana Tuhan datang kepada Nabi Musa. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38, Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Malaikat yang berfirman kepada Musa. Maksud kamu
Tuhan tak pernah berbicara secara langsung dengan Musa. Tadi kan saya sudah baca Al-Quranul Karim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullah Ya, illa wahyu aw min wara hijab. Allah berbicara kepada nabinya melalui 3 perantaraan. Wahyu dan tabir. di kitab Yahudi, bukan di kitab kamu. Kalau di kitab Yahudi jelas sekali, kemudian di Keluaran 33 nomor 20. Baca ayat 23. Mengapa tak baca ayat 23? 23 itu dibantah oleh Kisah Para Rasul 7. Tidak bantah. Jangan, Dibantah yang datang kepada Nabi jangan Musa yang tabrak-tabrakan ayat Alkitab. Saudara boleh bacakan saya. Boleh Anda baca. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 36. Itu tidak Bacakan saya boleh. bertentangan. 38 boleh Anda baca. Izinkan saya untuk mendengarkan bacaan Anda dari Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Silakan. Silakan Anda bacakan kepada saya. Itu tidak membantah. Saya Keluaran cuma minta Anda 33 baca. ayat 23. Bisa Anda baca. Matius Kisah Para Rasul 7 nomor 38 boleh Anda baca. Dibaca. Oke, dengar dulu. Ya baca ya. Dengar dulu. Baca, Dengar baca. dulu. Baca. Sabar. Baca dulu Kristen. Sabar. Jika Kisah Para Rasul itu benar, berarti segala yang tertulis dalam kitab Yahudi. Baca saya yang bacakan. Hmm. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Bagaimana saudara? Oke, jadi segala yang tertulis dalam kitab Yahudi, Musa Nah, ini mah berbicara. ini mah melawan data dan gimana mau diskusi melawan data. Sabar. Jadi di kitab Yahudi semua salah. Perjumpaan Musa secara langsung dengan Tuhan salah. Loh, Keluaran 33:20 itu apa bunyinya? Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Musa kan di kitab Yahudi. Jadi semua perjumpaan Musa secara langsung dengan Elohim itu salah. Itu kan saya mengatakan kepada Anda, Salah bahwa atau tidak? yang salah itu adalah prinsip kekristenan Anda yang mengatakan Tuhan berbicara langsung. Ini Itu loh. kitab Yahudi. Yahudi Kitab- juga iman itu. Kitab Yahudi Segala menerangkan sabar. Segala perjumpaan langsung, penampakan Elohim cara langsung kepada Musa dan bangsa Israel salah. Saya katakan apa di antara tadi pernyataan-pernyataan saya? Anda nggak masuk di otaknya. Saya katakan di Ya, saya Al-Quran paham. mengatakan Musa mati nggak ketika melihat Tuhan? Tidak, dia memang Bagus. melihat Tuhan, melihat Mati nggak? belakang. Mati nggak? Tidak. Tidak mati. Iya, sebab dia tidak melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Dia melihat penampakan. Bukan Tuhan itu. Bedakan Itulah yang itu. saya katakan tadi dalam Al-Quran. Dan itu jugalah yang terjadi terhadap Nabi Musa. Tapi Musa melihat kaki Allah. Bukan Musa saja, Harun pun melihat. Tua-tua Israel pun melihat. Mereka melihat. Baca Berarti- Keluaran 24 berarti ayat Yohanes 9 18 dan ini salah. 10. Hah? Yohanes 18 ini salah. Yohanes 1:18 ini salah. Tidak salah. Bagaimana sih? Anda mengatakan Musa melihat Tuhan, Harun melihat Tuhan, Yohanes mengatakan tidak Iya. ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Mana yang betul? Bukan dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Di mana? roh. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Sebab roh tidak boleh dilihat. Di mana Roh tidak dalilnya? dibatasi. Begitu di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Saya butuh dalil, Bang. Yohanes 4 ayat 24. Allah Iya, itu roh. Tuhanmu roh.
Roh di situ kan Iya. pneuma. Pneuma itu Itu- apa artinya? Pneuma artinya apa? Janganlah mute. Pneuma itu artinya apa? Jawab tak payah bawa teks asli. Kami cukup paham terjemahan yang dibuat oleh Lai. Kamu bukan Lai. Kamu apa kapasitas kamu berbanding dengan Lai yang telah melakukan terjemahan. Jadi jangan kamu ubah-ubah terjemahan sesuai kehendak kamu. Oh iya. Lai itu lebih pintar menterjemah. Oh iya. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Ya. Allah, yaitu Allah Bapa itu adalah roh. Ya, roh roh. tidak boleh dilihat. Itu Oke. maksud Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada siapapun yang Oke. pernah melihat Allah. Oke. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Makanya Bapa yang adalah roh menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Oh, gitu. Maka Yesus adalah gambar wujud Allah. Di mana dalilnya Yesus gambar wujud Allah? Coba tunjukkan ke saya. Orang gila ini. Di mana dalilnya Yesus itu adalah gambar wujud Allah? Itu dalilnya di 1 mana? ayat 2. Di mana? Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 nomor 2. Kita baca ya teman-teman. Baca. Ibrani 1 nomor 2 ya. Oke. Maka zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana Yesus adalah wujud Allah, mana? Enggak ada. Oh, ayat 3, ayat 3. Oh, ayat 3. nomor 3. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Sudah. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Ayat 3. Mantap. Oh iya, iya. Oke, kita lanjut lah. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala dengan firman-Nya dan penegasannya. Oh, berarti Ya, siapa Oke. dia? Oke. Siapa Sekarang dia boleh yang mana nanti Bang? Siapa dia? boleh Anda jelaskan siapa penulis buku Ibrani ini? Jangan lari ke sana. Itu kitab kami. Iya, justru karena kitab Anda makanya saya tanya. Bang, itu Ini kitab Anda kan? Saya tanya, siapa penulisnya? Iya. Penulisnya Tak siapa? perlu kamu tahu itu. Tak perlu kamu tahu itu. Yang penting itu kitab kami. Kamu tanya Iya, saya ayat, tahu. sudah saya tunjuk. Kamu Saya mau tahu ini kitab Anda dan kitab Anda mengatakan Allah itu adalah wujudnya Yesus. Betul? Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kitab Ibrani tulisan siapa? Yo, jangan biar aku menjawab. Ibrani ini tulisan siapa, Bang? Tak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan yang Dari mana diilhamkan Anda tahu oleh kalau ini firman Tuhan? Sementara penulisnya Anda nggak tahu. penting. Bagaimana Segala Anda yang mengatakan ini tidak tertulis. penting? Ini tidak ditahu siapa penulisnya, kok nggak penting pula? Jadi yang kisah para rasul kamu kutip sebagai kebenaran Tulisan itu macam Lukas. Tulisan Lukas. Ah, Itu tulisan Lukas. oh, jadi kamu Yang saya tanya percaya Ibrani itu? tulisan siapa? mana? Jadi kisah para rasul kamu percaya? Itu tulisan Lukas. Saya tanya. Iya, kamu percaya atau tidak? Saya Tadi tanya kamu Ibrani ini tulisan siapa, Pak? Iya, nanti dulu. Kisah Ibrani para rasul. tulisan siapa? Kisah para Rasul tulisan Lukas. Kamu mengapa itu kamu percaya? Ibrani tidak mau percaya. Kok saya percaya? Ah. Saya percaya yang kapan saya percaya Lukas? Lucu Anda ini. Mau bertangga Iya, memang. Ini tadi orang kayak gini orang gila. Jangan Miot, sabar. Tadi kamu kutip kisah para rasul. Saya kutip untuk Hanya membungkam berbicara- mulut kebohongan Mereka- Anda gitu loh. Lah Miot. Anda kan mau mengatakan, selamatkan saudara, Anda kan mengatakan, Anda mengatakan bahwasanya Musa melihat Tuhan, sedangkan Lukas mengatakan yang dilihat oleh Musa malaikat. bukan saya kata. Tuh. Kemudian Anda mengatakan wujud anak bayi adalah wujud Allah. Anda tunjukkan buku Ibrani. Anak Saya bayi. tanya,
Loh, Lebih sejak kapan wujudnya Yesus sama dengan Allah? Pada saat dia bayi atau saat dia dewasa? Kan jelas di sana. Iya, pada saat dia Yesus bayi kan? adalah Iya, maka pertanyaan saya, pada saat dia bayi atau dia sudah dewasa? Pada saat dia jadi manusia lah. Oh, berarti pada saat dia bayi itu wujud Tuhan. Ya, makanya orang-orang Majus Tuannya jadi bayi. Bang, orang-orang Majus tuh orang Arab, Bang. Mereka Berarti Anda datang pengikutnya? menyembah Yesus. Berarti Anda pengikut Majus. Iya. Bang, Anda mereka pengikut Majus. menyembah Yesus. Oh iya. Berarti Anda pengikut Majus. Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Karena Yesus menyembah Elohim. Yesus menyembah Elohim, Majus menyembah Yesus. Anda nyembah siapa? Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Mengapa orang-orang Majus yang adalah orang Arab bukan Yahudi menyembah Yesus? Iya, sekarang saya tanya. Sebab dia adalah Sekarang saya tanya. tidak kelihatan. Yesusnya. Susah karena dia nggak nyambung soalnya. Yang Dia ngomong Kamu kan tanya. Habisin suaranya Bang Juma aja. Nggak Ya, nyambung. jadi saya simpulkan ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi seorang manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, di belakang tabir, atau mengutus malaikat. Tiga ini salah satunya. Nabi Ibrahim mimpi bertemu dengan malaikat, kemudian juga masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Musa di belakang tabir masuk dalam Asy-Syura 51. Yesus malaikat masuk dalam Asy-Syura ayat Kejadian Keluaran 33 nomor 20, 23, nomor 35, 38 dan juga 53 masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Yang aneh Kolose 2 nomor 9, Ibrani 1 nomor 3. Itu yang aneh. Terus dia pelintir terjemahannya. Ya, dia pelintir terjemahannya dengan mengatakan dialah yang menyatakannya. Padahal di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah exegomai. Artinya menceritakan. Jadi tetapi anskan, menguraikan, menerangkan itu. Jadi terjemahan yang sesungguhnya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi hambanya atau anaknya yang ada di pangkuannya, Yesus yang memaparkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menceritakan, Yesus yang menjelaskan tentang Allah yang tak terlihat itu. Hanya saudara kita Kristen cukup kita tahu, oh lala, oh lili, oh lolo. Kita cukup tahu. Ya, kita tidak. Ya, silakan Bang Andi. Usaha ya mengambil kitab Yudaisme atau di Torah, Tuhannya itu yang turun menjadi manusia yang bisa dilihat. Karena konsep ini memang konsep yang harus dipaksakan agar Yesus yang turun ke bumi ini, yang disembah oleh orang Majus, peramal bintang ini, penyembah berhala ini adalah Tuhan yang bayi itu. Artinya ada pemaksaan di sini. Pemaksaan ajaran penyembah berhala, terus supaya dipopulerkan mengais-ais kepada kitab Torah. Kepentingan bahwa Tuhan itu pernah turun menjadi manusia. Itu kesimpulan saya. Sorry. Jadi kesimpulan saya gitu Bang. Dinda Dino itu ternyata dia pawai di ini, bergerilya di YouTube beliau. Betul loh, iya. Kalau saya lagi batuk, tolong untuk tutup. Masya Allah. Ya, sekali lagi buat teman-teman